Nah, seperti pada contoh bahan bonsai waru India ini. Nah, terlihat ya batang utamanya, walaupun ada campur tangan manusia, tentunya dengan berjalannya waktu karakternya semakin maksimal. Jadi bahan ini nanti insya Allah kalau masih bertahan ke depan akan saya buat karakter yang lebih maksimal dulu, dan di atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau update untuk proses bahan bonsai waru India. Ini dia, saya lakukan pecah batang kurang lebih 4 bulan yang lalu ya. Nah, kali ini saya mau update untuk teman-teman hasil daripada proses yang sudah saya kerjakan. Nanti mungkin akan saya lakukan pengerjaan tahap lanjutan, tentunya untuk budidaya bahan bonsai entah ID apapun, kita proses membuat bahan dasar semaksimal mungkin. Setelah apa yang kita inginkan, membuat bahan dasar sesuai yang kita harapkan, tentunya baru kita lakukan untuk penyetelan di atas. Oke, ya langsung saja, tidak usah panjang lebar, kita cek bahannya seperti apa. Setelah saya lakukan untuk pembongkaran, kemudian saya sedikit mengurangi cuman akar yang kecil-kecil yang naik ke atas, keseluruhan saya bersihkan. Dan tadi teman-teman bisa simak ya keseluruhan untuk bahan ini setelah saya lakukan pembongkaran kemudian membersihkan, dari tampak sebelah sini sama sebelah sana. Terlihat nampak perbedaannya sudah jauh ya. Setelah 4 bulan yang lalu saya lakukan program untuk pecah batang tahap kedua untuk pembesaran atau pembengkakan pangkal batang bawah. Untuk pas pengerjaan teman-teman, proses pecah batang 4 bulan yang lalu bisa simak nanti videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi untuk secara detailnya. Cuman sedikit spill untuk teman-teman, bahan ini dulu budidaya cangkok saya tanam di polybag, kemudian saya tanam di lahan ground sini tanpa saya lakukan pecah. Setelah tumbuh subur saya lakukan pecah, dan proses tahap berikutnya juga saya lakukan pecah. Setelah seperti ini tentunya saya ingin nanti ke depan menampilkan terutama batang utamanya. Kalau akar saya rasa nanti mungkin tinggal seleksi beberapa. Tapi kita jangan salah untuk teman-teman, kalau mau proses untuk batang utama tentunya akar kita biarkan dulu ya. Yang penting akar menyamping keseluruhan dari ke batang utama. Muter seperti andong tidak apa-apa, nanti gampang
kalau pengen kita jadi seperti natural. Yang penting kita fokus untuk membuat karakter batang utama menjadi maksimal dulu. Karena apa? Di saat kita proses membuat karakter batang utama menjadi seperti yang kita inginkan, tentunya perlu suplai akar full dari bawah. Nah, seperti pada contoh bahan bonsai waru India ini. Nah, terlihat ya, batang utamanya walaupun ada campur tangan manusia, tentunya dengan berjalannya waktu karakternya semakin maksimal. Jadi bahan ini nanti insya Allah kalau masih bertahan ke depan akan saya buat karakter yang lebih maksimal dulu. Dan di atas tentunya masih los ya, karena apa, kita proses membuat bahan bonsai yang maksimal tentunya seperti halnya kita dongkel di alam tentunya. Jadi seandainya kita dongkel bahan bonsai di alam, tentunya kalau menemukan bahan yang berkarakter bagus dengan kaki bagus, karakter batang tua, atas oper kita nolkan. Jadi di sini saya berharap saya mau menampilkan batang utama dulu maksimal berkarakter, bener-bener berkarakter tua, baru nanti tahap berikutnya melakukan pengerjaan akar bawah. Setelah pengerjaan akar bawah mungkin nanti berjalan dengan seiringnya waktu, tentunya atas mungkin akan lakukan pengepresan. Nah, jadi kita lihat saja nanti, kita cuman manusia biasa ya, tentunya memaksimalkan bahan dan biar nanti alam yang membentuk karakter pada batang bahan bonsai waru India ini. Setidaknya kita berusaha ya. Di sini saya nanti mau membuat batang utama ini menjadi kesan yang lebih berkarakter dulu. Saya mau mencoba dengan tahap awal, saya mau membersihkan beberapa bekas luka pahatan yang dulu terlihat untuk di sini. Luka-luka yang kering sedikit menyambur akan saya bersihkan, kemudian nanti saya mau membuat alur atau kesan tua ya tentunya. Oke, selesai ya kali ini, sudah
saya lakukan proses untuk dimana yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Saya pengen memaksimalkan untuk batang utama pada bahan bonsai waru India ini lebih berkarakter dan terlihat tua. Nah, nanti kalau sudah berkarakter terlihat tua seperti yang kita inginkan, mungkin baru saya lakukan proses tahap ke berikutnya, mulai dari pengerjaan akar. Kemudian tahap berikutnya kita tunggu proses saja, kita mengikuti nanti perkembangannya ini seperti apa, baru dilakukan untuk pengepresan di atas. Tadi kalau teman-teman simak ya, untuk teknik membuat alur atau sedikit melukai biar nanti terlihat ada pembengkakan yang lebar dan pembengkakan yang sempit dengan menampilkan batang tua atau berkarakter lebih maksimal. Tentunya saya tahap awal tadi melukainya dengan tipis-tipis pakai karter ya, cuman kulitnya saja, keseluruhan dari atas sini sampai bagian-bagian akar. Setelah selesai, saya lakukan tahap kedua dengan teknik melakukan pemahatan, dimana saya lakukan pemahatan sedikit agak dalam, nyampe ke tulang ya. Tapi untuk pelukaannya yang pakai pahat kira-kira tadi sekian ya, nyampe di bawah, biar nanti pengembangannya lebih menonjol ya tentunya. Setelah seperti ini selesai saya pembuatan alur, saya kasih tetap salep kambium ya, biar aman, biar tidak terkena jamur atau busuk. Saya di sini tahap awal memberi salep kambium yang encer. Saya salep kambiumnya saya campur pakai air, kemudian saya pakai sikat gigi biar bisa masuk ke pori-pori ya tentunya. Nah, nanti kalau sudah benar-benar kering bisa kita ulang lagi pakai yang agak sedikit kental ya. Nah, setelah itu nanti mungkin dinding ground ini akan sedikit saya lebarkan, dan saya sarankan untuk teman-teman apabila kita melakukan proses entah itu membuat alur atau membuat karakter batang utama atau setelah pengepresan cabang atau seleksi cabang atau pengerjaan akar, alangkah bagusnya kita pemberian pupuk yang maksimal ya. Kalau bisa kasih NPK Mutiara atau yang lebih bagus lagi Dekastar ya tentunya, tapi tergantung kemampuan kita juga ya. Karena apa, di saat kita proses seperti ini tentunya batang utama ataupun beberapa cabang yang mungkin kita seleksi perlu asupan nutrisi yang bagus. Jadi kita harus kasih nutrisi pada media tanam di sini untuk asupan nutrisi juga bagus. Nanti untuk menutup atau membangun batang utama atau pengelosan cabang-cabang yang kita lakukan akan lebih cepat maksimal karena nutrisi di bawah bagus. Oke teman-teman, mungkin ini akan saya tunggu kering dulu, dan berhubung di sini sudah sedikit sore ya, jadi mungkin kalau saya timbun pakai tanah tentunya ini masih basah, mungkin akan saya lanjutkan untuk besok. Nantikan terus untuk update nanti seperti apa bahan bonsai waru India ini. Insya Allah nanti akan selalu saya update untuk teman-teman nanti perkembangannya ke depan seperti apa akan saya maksimalkan. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya tidak bisa menanggapi komen-komen teman-teman satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Kita sama-sama belajar. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup
sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.